Selamat bertemu lagi. Kali ini kita membahas tata kelola teknologi dari sudut pandang investasi teknologi. Banyak orang yang salah menilai, yaitu menganggap bahwa hardware itu adalah aset. Padahal sebenarnya hardware itu adalah biaya. Yang merupakan aset adalah justru aplikasinya. Sebab yang dihasilkan oleh aplikasi itu akan mempunyai nilai dalam waktu panjang di kemudian hari. Nah, dalam menilai seandainya hardware pun sudah dinilai sebagai biaya, maka terkadang orang menilai nilai dari hardware ini akan terdepresiasi sampai dengan habis. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak semua hardware itu bisa terdepresiasi habis. Salah satunya adalah jaringan komputer. Infrastruktur itu tidak akan pernah bernilai habis. Akan bisa bernilai pada waktu-waktu dalam jangka waktu yang lama. Perangkat keras seperti komputer pun sebenarnya juga dalam waktu atau kurun waktu 5 tahun pun masih bisa digunakan, tentu dengan menyesuaikan dari kebutuhan. Nah, saya masuk ke dalam aplikasi. Supaya aplikasi ini tidak menjadi sebuah upaya yang atau pekerjaan yang mubazir, maka akan lebih baik apabila saat mengembangkan aplikasi itu harus dibuat skala prioritasnya. Jangan sampai aplikasi yang tidak penting dibuat terlebih dahulu sehingga akan menghasilkan investasi balik yang kecil, aplikasi yang tidak terlalu penting dibuat lebih dahulu, ya tidak akan menghasilkan nilai untuk organisasi tersebut. Nah, apa yang bisa menjadi penentu prioritas adalah sumber daya, khususnya manusia, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Pada kenyataannya dari penelitian-penelitian terdahulu memang terjadi ketidakkonsistenan dalam penilaian investasi TI. Kita bisa lihat di dalam daftar penelitian ini, yang pertama dari Cook and Paris, bahwa 70% perusahaan tidak ada justifikasi formal dan evaluasi investasi TI. Kemudian dari Fairbairn Land and Target, hanya 50% dari proyek dilakukan penilaian pra-investasi. Kurang dari 25% menggunakan metode yang formal dikenali, dan hanya 30% yang melakukan penilaian hasil proyek. Yang ketiga dari Ballantine, Gallier, dan Stray, teknis analisis finansial tradisional masih sering digunakan, tetapi semakin sulit dipergunakan untuk melakukan kuantifikasi. Ya, jadi menggunakan model-model survei yang penilaiannya adalah bersifat kuantitatif sebenarnya. Lalu dari penelitian Hochstresser dan Peters dan Simons, teknik berbeda digunakan untuk proyek yang berbeda. Nah, di sini ditemukan ketidakstandaran dalam membuat satu penilaian karena metodenya yang berbeda. Lalu Lincoln dan Shorrock, Strategic Information System dan Information Technology Investment, sering tidak menggunakan justifikasi investasi formal. Lalu Greenlee tahun 1991 mengatakan 83% manajer TI mengakui bahwa analisis serta keuntungan proyek TI adalah fiktif
Bahkan kata seorang CEO, justifikasi investasi teknologi informasi ibarat konspirasi besar-besaran untuk membesar-besarkan keuntungan. Ya. Jadi itu membuat kita berkesimpulan bahwa memang menilai teknologi informasi itu apakah satu investasi tidaklah mudah. Ya. Nah, dari sudut pandang yang lain, ya, ini ada Parker, Benson and Trainer memperkenalkan istilah ekonomi informasi. Dia membagi aplikasi berdasarkan keuntungannya, yaitu ada 3 menurut mereka. Yang pertama adalah substitutif, komplementer, dan inovatif. Substitutif artinya mesin menggantikan manusia, fokusnya pada efisiensi. Misalnya menghitung nilai mahasiswa daripada dilakukan manual, tentu akan lebih cepat bila menggunakan aplikasi, ya, komputer. Yang kedua, komplementer. Komplementer artinya meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan bekerja dengan cara yang baru sehingga lebih efektif. Meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan bekerja dengan cara yang baru sehingga lebih efektif. Contohnya, pengisian formulir menggunakan kertas. Lalu formulir ini digantikan menggunakan web-based application. Prosesnya bisa berubah, ya, sehingga bisa dilakukan checking terlebih dahulu oleh komputer. Ya, ini komplementer. Yang ketiga adalah inovatif, ya, agar memiliki keunggulan kompetitif dengan cara mengubah bisnis model perusahaan. Misalnya melakukan distance learning berbasis TI, melakukan integrasi vertikal karena memanfaatkan supply chain management dan sebagainya. Nah, ini adalah pemikiran dari Parker, Benson, Trainer dengan istilahnya ekonomi informasi, ya, di mana aplikasi memang bisa memberikan keuntungan. Ada 3 kelompok, substitutif, komplementer, dan inovatif. Beberapa cara untuk mengevaluasi keuntungan bisa menggunakan cost benefit analysis. Nah, ini adalah cara-cara yang biasa digunakan, ya. Efisiensi karena adanya otomatisasi, ya, yaitu misalkan menghilangkan biaya entry, ya. Arahnya adalah ke cost saving, ya. Yang kedua menggunakan value linking, menaksir peningkatan performa bisnis karena membaiknya hubungan antar proses. Berikutnya adalah menggunakan value acceleration, ya, benefit karena lebih cepat. Lalu value restructuring, produktivitas akibat perubahan organisasi dan restrukturisasi jabatan. Jadi orang bisa bekerja lebih sesuai dengan fungsinya. Berikutnya adalah inovatif evaluation, ya, berusaha melakukan evaluasi berdasarkan bisnis baru yang dikembangkan dengan bantuan sistem informasi maupun teknologi informasi. Nah, kita lihat dari gambar di sebelah kanan ini, ya, bahwa cara mengevaluasi keuntungan dengan menggunakan cost benefit bisa kita lakukan apabila aplikasi ini digunakan atau memberikan keuntungan untuk substitutif, komplementari maupun inovatif, ya. Substitutif memang lebih fokus kepada efisiensi, ya. Sedangkan komplementari lebih kepada efektivitas, sedangkan inovatif itu untuk kompetitif, ya. Kemudian cara mengevaluasi dengan model value linking, ya, itu juga bisa dilakukan apabila aplikasi dipakai untuk ketiga keuntungan tersebut, baik substitutif, komplementari maupun inovatif. Nah, sedangkan yang menarik di sini adalah bahwa cara mengevaluasi menggunakan innovation evaluation
hanya bisa digunakan apabila aplikasi itu hanya untuk melakukan inovasi, ya, inovatif. Nah, kita juga melihat pada tulisan yang di bawah bahwa pada kolom inovatif itu adalah kolom yang mempunyai potensial yang tinggi. Ya, sedangkan substitutif, kolom substitutif itu hanyalah sebagai pendukung, support. Ya. Substitutif dan komplementari itu biasanya dilaksanakan atau ditetapkan untuk operasional dan kunci. Sedangkan komplementari dan inovatif itu untuk hal-hal yang lebih strategik. Nah, maka tentu kita akan mencoba supaya kita ingin perusahaan atau organisasi kita lebih kompetitif, maka kita akan menerapkan aplikasi itu untuk melakukan inovasi. Dan kemudian nanti kita nilai, ya, innovation evaluation, ya. Apakah dengan inovasi tersebut akan menghasilkan bisnis yang baru, model bisnis yang baru, proses bisnis yang baru, akan memberikan keuntungan atau setidaknya adalah meningkatkan daya saing dari organisasi. Ya. Nah, pendekatan melalui portofolio juga bisa dilakukan, dan ini menunjukkan bahwa justifikasi kuantitas itu lebih mudah pada operasional dan support. Sedangkan satu macam teknik justifikasi hanya akan menghasilkan satu macam aplikasi saja, ya. Masalah manajemen TI juga akan mempengaruhi, misalkan aplikasi yang terintegrasi pada lapisan corporate atau aplikasi yang hanya memenuhi kebutuhan lokal dari setiap divisi, ya. Nah, di sini kita lihat ada satu metrik, ya, yang dibagi menjadi 4, yaitu strategic, high potential, key operational, dan support, ya. Tadi yang strategic dan metrik ini kita lihat satu-satu. Yang disebut dengan support adalah masalah efisiensi, ya. Potensi keuntungan dapat teridentifikasi sebelum investasi dengan mudah. Aplikasi harus menunjukkan keuntungan yang nyata, ya. Nih kita lihat. Kemudian ada key operasional kunci. Yang paling ekonomis belum tentu yang paling efektif. Bisa jadi menyewa lebih murah dalam waktu pendek. Tapi kalau memang penting dan selalu digunakan sebagai core bisnis, barangkali menyewa itu bukan satu hal yang murah atau malah justru pemborosan. Harus ada visibility study yang mendalam dari segi biaya, keuntungan, dan risiko. Bisnis bisa rugi kalau tidak ada key operasional. Mungkin lebih baik kalau dibuat aplikasi yang terintegrasi sehingga bisa menjadi basis untuk aplikasi yang strategis. Monopoli, central control. Kemudian berikutnya lagi adalah strategik, ya. Alasan untuk dibuat banyak yang intangible tetapi dapat dilihat dari critical success faktornya. Perencanaan terpusat. Strategi perusahaan dibahas bersamaan dengan strategi teknologi informasinya. Nah, kalau ternyata aplikasi bisa mendukung tujuan dan strategi perusahaan, itu baru dikatakan oke. Penentunya adalah steering group dan manajemen. Jadi kesuksesannya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk membuat aplikasi strategis dalam waktu yang optimal. Kuadran yang keempat adalah high potential, ya. Keuntungannya tidak jelas, perlu evaluasi yang jelas sebuah proyek research, ya. Jadi di sini
dikatakan juga ini berisiko ya. Jadi cukup berisiko. Oke. Nah, kita kembali ke prioritas aplikasi. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan saat membuat prioritas. Yang pertama adalah apa keuntungannya, kemudian sumber daya yang tersedia, dan risiko kegagalan pengembangan yang ada. Nah, dari sisi support, tentu masalah biaya akan menjadi penentu prioritas. Lalu dari sisi strategis, aplikasi yang memberikan kontribusi bisnis paling besar dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit, itu yang harus didahulukan. Nah, di sini kita bisa atau disediakan satu model untuk membuat satu penghitungan ya, pembebanan dari strategik ya, melalui critical success factor ya. Oke. Kata kunci untuk operasional, argumentasi keuntungannya adalah dari sisi keekonomisan ya, critical success factor, risiko terhadap bisnis saat ini, perbaikan infrastruktur. High potensialnya adalah kalau ada ide yang kena ke critical success factor, harus dibawa keluar dari R&D, research and development, dan dicoba apakah bisa menjadi satu strategic application ya. Jadi nanti baru hasilnya akan didapatkan. Oke. Nah, membuat prioritas pada kuadran portofolio aplikasi ya. Ini juga ada satu contoh lagi ya. Ada 5 kolom di sini. Yang pertama adalah faktor, kemudian critical success factor, risiko bisnis, infrastruktur, dan keekonomisan. Nah, di sini ada arah panah ke bawah, arah panah ke atas, arah panah ke samping. Ya. Keuntungan kalau prioritas dilakukan secara formal, ya, relokasi sumber daya secara beralasan, dan perencanaan sumber daya yang lebih tepat untuk masa depan. Oke. Faktor-faktor yang kita lihat, yang pertama adalah semua investasi harus menghitung return on investment ya, pengembalian modal. Menggunakan critical success factor, arah panahnya ke bawah, risiko bisnis rendah, infrastruktur bisnis rendah, keekonomisannya adalah tinggi. Nah, kalau bisnis lagi agak menurun, sedangkan butuh short term profit, maka nah ini kita lihat risiko bisnisnya biasa, infrastruktur turun, keekonomisan tinggi. Bisnis sedang tumbuh dengan cepat. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, kita perlu melihat sebenarnya ini apa ini yang dimaksud dengan tanda-tanda ini ya. Saya lihat dulu. Oke. Mungkin dari sini ya. Jadi kalau tadi ya ini adalah medium risk ya. Ini medium risk ya kalau datar, kalau ini low, ini high risk ya. Jadi misalkan faktor peremajaan teknologi untuk critical success factor-nya ini adalah medium. Ya. Risiko bisnisnya medium. Tapi untuk infrastruktur risikonya tinggi. Keekonomisannya rendah. Ya, risikonya rendah. Butuh sistem baru untuk mendukung perubahan usaha organisasi. Critical success factor-nya ini medium. Risiko bisnisnya tinggi, infrastrukturnya medium, keekonomisannya adalah rendah. Kegagalan dapat ini adalah mengukur portofolio aplikasi ya. Nah, sekarang kita juga bisa bicara dari sisi manajemen risiko ya. Bahwa kegagalan dapat terjadi dari 5 domain. Yang pertama adalah kegagalan teknis, yang kedua kegagalan data. Nah, ini merupakan tanggung jawab antara teknik informasi dan data entry operator. Yang ketiga kegagalan user, tidak menggunakan sarana TI yang ada secara optimal atau tidak memanfaatkan sama sekali. Yang keempat kegagalan organisatoris,
Sistem mungkin melakukan fungsi dengan baik, tapi tidak memenuhi kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Misalnya sistem akunting hanya mengakomodir untuk sistem biaya, ya, itu saja ya. Tapi tidak bicara sistem biaya pun mungkin hanya di lingkungan produksi, tapi tidak di dalam marketingnya, misalkan begitu. Kegagalan dalam ruang lingkup bisnis, ya. Sistem yang dibuat tidak lagi cocok untuk memenuhi pasar. Nah, tentu model aplikasi seperti ini harus dilakukan perubahan. Nah, di dalam mengelola manajemen risiko, penelitian Ewusi, Mensah, dan Brzezinski ini menemukan bahwa proyek gagal diberhentikan karena kehilangan komitmen atasan, dan yang kedua konflik politik interpersonal. Ya. Oke, bagaimanakah kita bisa menilai risiko? Risiko yang ada di dalam pencapaian benefit harus dikelola sehingga dapat dihindari. Setiap kuadran portofolio aplikasi memiliki benefit yang berbeda-beda. Strategik itu inovasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, key operasional ini untuk efektivitas, dan support ini adalah untuk efisiensi. Dalam pencapaian keberhasilan ada 3 faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu waktu, kualitas, dan biaya. Nah, karena sulit untuk mencapai ketiga-tiganya dalam satu saat, maka lalu tergantung dari portofolio aplikasinya. Ya, kita harus bisa menentukan mana yang lebih penting. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimumkan probabilitas tidak terwujudnya keuntungan, tidak mewujudkan keuntungan dalam waktu yang tepat, atau penggunaan sumber daya yang lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kita lihat ini adalah rumusnya. Ya. Time strategic itu time, quality, dan cost. Time-nya yang diutamakan. Kemudian kalau dari sisi operasional, quality-nya yang diperbesar. Ya. Sedangkan kalau dari support ini biasanya adalah pembiayaannya yang perlu perhatian besar. Sedangkan untuk yang high potensial ini adalah R&D project, research and development project. Oke. Nah, jenis faktor dan potensi implikasi dari risiko. Jenis ini adalah manusia, ukuran, kontrol proyek, novelty, dan stability. Sedangkan faktor adalah keikutsertaan manajer senior, pengetahuan anggota tim proyek tentang bisnis, kemampuan teknik dan pengalaman tim, koordinasi antar staf bisnis dan teknis. Nah, jenis faktor untuk jenis ukuran adalah jumlah SDM yang diperlukan dan lamanya proyek. Kemudian faktor untuk jenis kontrol proyek adalah penggunaan metodologi pengembangan yang standar dan formal, kontrol terhadap pengujian dan revisi, serta kontrol terhadap anggaran. Kemudian jenis untuk novelty, hal yang baru, faktor dari novelty adalah perubahan organisasi. Sedangkan faktor kejelasan ruang lingkup sedangkan faktor untuk stability adalah kejelasan ruang lingkup. Nah, ini kita lihat bagaimanakah dampaknya terhadap strategik, key operasional, dan support, ya. Risikonya maksudnya, ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kalau sesuatu itu berisiko tinggi, ya, misalkan seperti ini, ya. Oke, saya mungkin bisa lihat di sini, ya. Ini seperti berisiko tinggi. Nah, proyek pasti tidak berhasil kalau tidak ada usaha untuk menangani risiko sebelum proyek berjalan. Ya. Sedangkan kalau risikonya ini medium, misalkan faktor koordinasi antara staf bisnis dan teknis, ya, dari sisi manusianya, ya, ini perlu adanya contingency plan kalau risikonya muncul. Sedangkan untuk yang low risk, ya,
contoh seperti ini, kontrol anggaran, ya. Nah, maka tidak ada resiko dalam kondisi normal. Ya, oke, saya lanjutkan. Implementasi manajemen risiko, ya. Deskripsi dari hambatan dan peluang di sini adalah dinilai 1 sampai dengan 10, ya. 1 sampai 5 ya kalau di sini. Yang pertama 1 tidak mungkin, yang 5 adalah hampir pasti. Sedangkan dampaknya ya, ini adalah ringan, sedang, dan berat. Nah, ini penghitungnya begini. Nah, contoh, teknologi hanya dikuasai oleh vendor. Kemungkinannya adalah 4, ya, sangat mungkin. Lalu dampaknya terhadap proyek sedang, karena ada teknologi substitusi dari vendor lain. Sedangkan hasil kalinya adalah 4 kali 2, 8. Maka bagaimanakah kita langkah selanjutnya adalah membuat rencana alternatif menggunakan berbagai teknologi. Nah, yang kedua contohnya, aturan pemerintah yang berubah-ubah. Nah, kemungkinan pulangnya adalah mungkin 4. Dampaknya terhadap proyek nilainya 3. 4 kali 3, 12. Nah, kita gunakan workflow engine yang mudah untuk berubah. Ya, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, demikian pula juga tentang pengelolaan biaya. Ya, pengelolaan biaya. Di sini kita akan membahas bagaimana satu organisasi mendapatkan pendanaan untuk pengelolaan sistem informasinya. Ya. Implikasi dari cara pembayaran adalah berikut. Ya, jadi ada cara charging, tidak ada charge, average cost, standard cost, market price maupun fleksibel. Nah, ini tipe manajemennya adalah kalau tidak ada change ini adalah untuk leading edge. Ya, pola IT-nya biasanya adalah service center dan aplikasi yang dihasilkan adalah kelompok pada high potential. Ya. Sedangkan kalau cara judging-nya itu average, ya, rata-rata, maka tipe manajemennya adalah sumber daya yang dari luar. Ya. Pola IT-nya biasanya adalah berpusat pada biaya atau cost. Aplikasi yang dihasilkan adalah support dan selanjutnya. Ya. Demikian pula komponen di dalam bisnis, kita bisa menerapkan 4 komponen di sini secara service center, ya, secara cost center, secara profit center maupun secara hybrid center. Masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugiannya sendiri. Ya. Itu adalah beberapa contoh bagaimanakah kita bisa menghitung atau menganggap teknologi ini sebagai satu investasi. Ya. Memang tidak ada satu acuan yang pasti, rumus yang pasti, tetapi setidak-tidaknya dari berbagai macam metrik ini atau teori, kita tetap bisa menggunakan atau menghitung menghitung investasi untuk teknologi ini, supaya teknologi tidak terkesan terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah. Ya. Demikian penjelasan saya tentang investasi teknologi yang merupakan bagian dari pembahasan tata kelola teknologi informasi. Kita bertemu lagi untuk topik yang berbeda.